Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Atullah. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri dan berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi Al-Mudharabah. Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah termasuk BMT untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserat dalam jumlah besar untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dalam perspektif fikih merupakan salah satu dari bentuk kerjasama yang bersifat amanah, tolong-menolong, dan saling membantu antar sesama manusia. Hal ini dikarenakan mudharabah merupakan akad di mana pemilik modal atau sahibul mal yang tidak pakar dalam memutarkan uang bekerjasama dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu atau mudarib. Mudharabah merupakan skim fikih yang paling populer diterapkan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah LKS seperti Baitul Mal wa Tamwil. Pada saat ini, bentuk awal ekonomi pasar dan mekanisme ekonomi disebut sebagai kapitalisme Islam telah mulai berkembang antara abad ke-18 dan ke-12. Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar, ada pengertian mudharabah. Mudharabah memiliki dua istilah, yaitu al-mudharabah dan al-qirat. Sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin, penduduk Irak menggunakan istilah al-mudharabah untuk mengungkapkan transaksi syariah ini. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Disebut dengan mudharabah karena diambil dari kata darab di muka bumi, yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ada juga yang mengatakan diambil dari kata darb, mengambil keuntungan dengan saham yang dimiliki. Di sini perbandingan antara pengusaha pengelola modal dan modal yang memiliki pemilik modal dan dimiliki pemilik modal, sehingga keduanya seimbang. Ada juga yang menyatakan kala itu diambil dari carb, yakni memotong. Tikus itu melakukan carb, yaitu menggigit hingga putus. Artinya dalam masalah ini pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya. Sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya. Sedangkan menurut para ulama, istilah syirkah mudharabah memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal atau investor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan, dan pemodal berhak mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain, mudharabah adalah akad atau transaksi antara dua pihak. Salah satu pihak menyerahkan harta atau modal kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan di antaranya keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, pemilik modal atau sahibul mal atau investor mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Kontrak mudharabah dibentuk secara bebas antara kedua orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan yang kemudian untuk dibagikan antara pemilik modal dengan pengelola modal berdasarkan kesepakatan mutualitas dan secara fair dan sama. Mitra yang aktif atau pengelola secara bebas melakukan perdagangan dengan modal yang dipercayakan kepada jalan yang ia anggap terbaik, serta dapat meningkatkan hasil dari bisnis sesuai dengan yang tersebut di dalam kontrak. Berdasarkan wewenang yang diberikan kepada pengelola atau mudarib, akad kemitraan ini menurut para ulama
dibagi atas dua jenis, yaitu yang pertama ada al-mudharabah al-mutlaqah atau mudharabah bebas. Pengertiannya adalah sistem mudharabah di mana pemilik modal atau investor atau sahibul mal menyerahkan modal kepada pengelola tanpa batasan jenis usaha, tempat, waktu, dan juga siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan untuk mudarib atau pengelola modal melakukan apa saja yang dapat mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua ada al-mudharabah al-muqayyadah atau al-mudharabah terbatas. Pengertiannya adalah sistem mudharabah di mana pemilik modal menyerahkan kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau waktu atau tempat atau menentukan orang yang akan bertransaksi dengan mudarib. Ada rukun dan syarat mudharabah. Dalam sistem al-mudharabah terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam transaksi tersebut, yaitu yang pertama, pihak yang berakat, yaitu sahibul mal atau investor, dan al-mudarib atau pengelola. Objek akad hal ini terdiri dari ra'sul mal, kapital, al-a'mal, usaha bisnis, ar-rab, profit, dan al-waqf, masa. Yang ketiga, al-syigat, ijab kabul atau memorandum of understanding. Yang keempat, hisab, keuntungan. Menurut Said Shakib, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari seseorang yang memiliki keahlian. Syarat mudharabah berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal yang diserahkan tunai apabila barang itu berbentuk emas, perak batangan, emas hiasan, atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, keuntungan harus jelas. Yang kelima, melafazkan ijab dari pemilik modal. Dan yang terakhir, mudharabah bersifat mutlak, pemilik tidak boleh mengikat.